Sebelum kita berbicara lebih jauh tentang virus yang mematikan ini yang terkenal dengan virus corona, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita diselamatkan insyaallah, dan semua kaum muslimin dimanapun berada yang terjangkit ataupun terkena mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perlu kita ketahui bersama bahwa virus ini atau fenomena kejadian ini bukanlah fenomena yang kebetulan, akan tetapi ini atas kehendak, kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa taala. Dan virus ini tentunya bagi seorang muslim tentunya akan banyak hikmah yang terjadi, karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sesuatu apapun kecuali pasti ada hikmah. Menciptakan apapun pasti ada hikmah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu apapun yang terjadi kepada seluruh manusia barat maupun di timur kecuali pasti akan mengandung hikmah kepada kita sekalian. Oleh karenanya kita harus memahami betul bahwa fenomena yang terjadi ini bukan hanya kebetulan, bukan terjadi ini buatan, melainkan ini adalah kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal ini sangat menarik. Kenapa menarik? Karena virus ini terjadinya di satu negara yang dikatakan boleh jadi adidaya. Nuklirnya, kekuatannya dahsyat semuanya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih dahsyat, maha segala-galanya. Mereka merasa berkuasa tapi lupa akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa. Bukan diciptakan dari negara-negara yang lain, akan tetapi dari negara yang mungkin bisa dikatakan congkak lah begitu, tidak mengakui atas keesaan dan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Tidak ada sesuatu yang terjadi di atas dunia ini dengan secara kebetulan, akan tetapi atas kehendak, kudrat, iradat Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah ada sesuatu musibah pun yang menimpa atau yang terjadi kepada seseorang illa biidznillah, melainkan atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa man yu'min billah, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yahdi qalbah, maka hatinya akan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu alim, maha mengetahui. Nah, ini yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu sebelum kita membahas terlebih jauh insyaallah. Nah. Oke, baik. Semuanya terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini virus corona Ustaz ya. Nah, apakah di zaman-zaman dahulu sebelum ini, ya, apakah itu virus corona atau virus-virus semacam yang lainnya, pernah diterangkan atau terjadi ada di zaman-zaman dulu sebelum zaman atau umatnya Nabi Muhammad SAW? Allahumma shalli alaihi wasallam. Madinah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melakukan hijrah ke Madinah. Madinah pada saat itu menjadi nama asal daripada Madinah itu Yathrib. Yathrib ini terkenal dengan Darul Wabah. Memang tempat wabah penyakit. Bahkan di situ dikisahkan wabah yang terjadi pada saat itu semacam kusta begitu, yang sangat parah dan mematikan. Dan alhamdulillah dengan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Madinah menjadi Al-Madinatul Munawwarah dan menjadi seakan-akan di antara kedua belah mata. Makkah dan Madinah tidak bisa dipisah. Bila Makkah ini tidak mata ini tertutup, maka mata yang lainnya tidak sempurna. Ini adalah berkah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelum ini memang ada, Mas Zain, ada wabah yang namanya Darul Wabah. Ini memang tidaklah orang masuk ke kota Madinah ini kecuali keluar membawa penyakit. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa semua ini tidak bisa berlindung dari apapun.
Tidak ada yang bisa menyelamatkan dari apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Racunkah, viruskah, atau apakah yang membuat akan bahaya kepada keselamatan jiwa daripada seseorang, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan keselamatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul man dzalladzi ya'simukum minallah in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah." Siapa, katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah Subhanahu wa taala jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghendaki su'an, kejelekan? Tidak ada. Obat apapun, siapapun tidak akan menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mampu memberikan perlindungan? Mereka sekarang sudah ketakutan. Mereka sudah mempunyai segala-galanya, obat-obatan maupun segala sesuatu. Mereka sudah mempunyai segala-galanya, tapi tidak mampu memberikan rasa aman. Nah, ini hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Lalu berbondong-bondonglah mereka, orang-orang yang tidak suka kepada umat Islam. Kenapa umat Islam banyak yang tidak terjangkit? Karena mereka mempunyai Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka mempunyai keyakinan dan keimanan yang sangat kuat. Sehingga kaum muslimin sadar betul bahwa ini yang terjadi adalah semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka sekarang berpikir, ternyata ditemukanlah itu katanya bisa hilang dengan cara air atau berwudu. Ternyata wudu akan mampu menyelamatkan, karena wudu ini syariah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka berebut sekarang masker, Mas Zen. Dengan harga begitu tinggi, mereka berebut saking takutnya sama virus ini, sehingga mereka berebut sampai terinjak-injak sampai mati. Jadi mati ini duduk coronavirus, tapi karena ketakutannya. Jadi mereka sangat dihantui rasa takut, padahal Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sebagai marja untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang pun oleh mungkin menteri siapa itu anak lupa, kalau bisa jangan terlalu dekat untuk berinteraksi. Syariah juga dari dulu, kalau ngomong jangan deket-deket sama yang bukan mahramnya, kan begitu. Sekarang Ibu Sri Mulyani salamannya begini. Dari dulu syariat sudah tidak memperbolehkan salaman secara begitu. Ini sudah kembali kepada ini hikmahnya. Sehingga orang berebut masker, sedangkan cadar yang dulu mungkin dikucilkan, dianggap pakaian teroris lah, radikal. Sekarang mereka sudah pakai masker semua, kelihatan matanya saja. Nah, beruntunglah ya, beruntung orang yang pakai cadar. Mereka tidak perlu antri pakai masker-maskeran sudah, alhamdulillah.